Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan Islam dan dakwah Islam di Indonesia. Oke, dalam beberapa literatur terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Ada tiga teori yang terkenal. Yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, yang disebutkan dalam teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke kurang lebih 13 Masehi, dibawa oleh para pedagang Islam dari India, khususnya dari daerah Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Nah, teori ini berbeda dengan teori Gujarat. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Timur Tengah, khususnya dari tanah Arab. Nah, yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini sama dengan teori Gujarat, yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Persia. Dari beberapa teori tadi dijelaskan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Selanjutnya di jalur perkawinan. Jadi pada saat itu para pedagang dari timur berinteraksi langsung dengan para pribumi di Indonesia, sehingga terjadi komunikasi antara mereka dan terjadilah perkawinan karena mereka saling tertarik, terutama para pribumi yang tertarik terhadap agama yang dibawa para pedagang, sehingga disitulah terjadi Islamisasi atau Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perkawinan. Selain perkawinan ada juga jalur pendidikan. Pada abad ke-13 Masehi, pada saat itu Indonesia belum memiliki sistem pendidikan yang baik, sehingga para ulama dan para pedagang dari Timur Tengah tadi mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk didirikan di Indonesia agar para pribumi bisa bersekolah dan melaksanakan pendidikan. Islamisasi terjadi di jalur pendidikan. Selanjutnya ada jalur kesenian. Islam terus berkembang di Indonesia, terutama ulama-ulama Indonesia juga kemudian menyebarkan agama Islam melalui kesenian. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini pandai melakukan pewayangan. Nah, walaupun tokoh-tokoh wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga masih dari tokoh-tokoh agama sebelumnya, yaitu agama Hindu, seperti Mahabharata, Ramayana, dan yang lainnya. Namun, kisah-kisah yang disampaikan dalam pewayangan tadi adalah kisah-kisah Islami, sehingga orang-orang yang menyaksikan pewayangan tadi tertarik masuk Islam. Selain dari pewayangan, ada juga seni gamelan, seni bangunan, seni pahat, dan yang lainnya. Kita bisa lihat contohnya dari Masjid Menara Kudus. Nah, Masjid Menara Kudus ini adalah perpaduan antara agama sebelumnya, yaitu Hindu dengan Islam, yakni menara Masjid Kudus berbentuk seperti pura. Tapi di atasnya adalah kubah masjid. Salah satu contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah di jalur tasawuf. Nah, para ulama sufi atau ulama-ulama tasawuf ini mau membaur dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara yang notabene pada saat itu masih miskin dan memiliki budaya yang kuat dari agama sebelumnya. Nah, para sufi ini mulai membaur dan menyebarkan agama Islam melalui jalur tasawuf. Kemudian Islam terus berkembang pesat di Indonesia sehingga banyak beberapa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, selanjutnya di jalur politik. Raja-raja Islam ini menginginkan rakyat yang dipimpinnya juga masuk agama Islam, sehingga terjadilah Islamisasi melalui jalur politik. Dari tahun ke tahun, Islam mulai menyebar luas di seluruh daerah Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Pulau Jawa. Setelah Islam menyebar, berdirilah banyak kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Samudra Pasai, Demak, Aceh, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram Islam, Ternate dan Tidore, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya. Namun, menurut teori Mekah yang Islam datang pada abad ke-7, ada dua kerajaan sebelum Samudra Pasai, yaitu Kerajaan Jempa dan Peralak. Namun karena kerajaannya tidak begitu luas dan sejarahnya hanya sedikit, sehingga kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang terkenal adalah Samudra Pasai. Nah, selanjutnya Islam terus berkembang di Indonesia. Para orang-orang Indonesia juga sudah banyak yang menjadi seorang Muslim atau yang agamanya menjadi Islam. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para pedagang Islam dari Timur Tengah, juga para ulama-ulama di Indonesia, asli Indonesia.
Nah, gerakan pembaharuan ini ada di bidang pendidikan, politik, dan sosial. Di bidang pendidikan, ada beberapa gerakan. Yang pertama adalah sekolah tawalib. Nah, sekolah tawalib ini didirikan di daerah Sumatera. Berawal dari kurikulum pendidikan yang berada di madrasah-madrasah atau masjid-masjid dan surau. Kemudian tergeraklah para kumpulan pedagang ini untuk mendirikan sekolah tawalib. Selanjutnya ada Jamiat Khair dan Al-Irsyad. Nah, Jamiat Khair dan Al-Irsyad ini didirikan di Jakarta oleh para pedagang muslim. Selanjutnya, ada beberapa gerakan organisasi yang hingga saat ini masih eksis. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, selanjutnya ada Muhammadiyah, dan Persatuan Islam atau Persis. Ketiga organisasi ini masih terkenal dan eksis hingga saat ini. Nahdlatul Ulama didirikan oleh seorang kiai, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang atau Jawa Timur. Nah, kemudian ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Dan Persatuan Islam atau Persis didirikan oleh Ahmad Hasan di Bandung. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, mereka ini adalah sahabat dan mereka memiliki guru yang sama. Sehingga mereka mendirikan organisasi atau lembaga Islam untuk juga menyebarkan agama Islam. Ciri khas Nahdlatul Ulama itu adalah menyebarkan Islam melalui tradisi-tradisi atau kearifan lokal. Sedangkan Muhammadiyah, dia menginginkan pemurnian agama Islam atau purifikasi agama langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Muhammadiyah ini cenderung ke pendidikan. Mereka punya lembaga pendidikan mulai TK hingga universitas. Sedangkan Persis atau Persatuan Islam, dia dibawa oleh seorang pemuda dari India yang belajar di Mesir, kemudian beliau hijrah ke Indonesia untuk kemudian membuat diskusi-diskusi kelompok dengan para pemuda-pemuda Indonesia tentang keislaman. Sehingga beliau berinisiatif untuk mendirikan organisasi Persatuan Islam yang basicnya di Bandung. Nah, untuk Pulau Jawa sendiri, terkenal para ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo atau 9 wali. Ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan 2 lainnya. Nah, mereka ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Khusus di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati. Nah, basicnya dari Cirebon. Sementara sunan-sunan yang lain berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita pelajari lagi sejarah-sejarah Islam baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.